Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax. Sebelumnya saya ingin mohon maaf setelah mungkin lebih dari 5 tahun saya tidak mengupload video baru terutama mengenai perkuliahan mekanika kuantum. Ini dikarenakan berbagai hal, ada tuntutan dari pekerjaan, ada kesibukan juga dari pekerjaan dan riset saya sendiri. Dan terutama juga dalam mungkin sekitar mulai 2020 atau sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, kita di institusi saya sudah ada perubahan, ya, perubahan besar-besaran secara struktur organisasi. Sebelumnya saya berada di pusat fisika dalam lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kemudian lembaga tersebut dan beberapa LPNK, lembaga non kementerian lainnya, dibubarkan, lalu kita bergabung menjadi sebuah lembaga besar yang baru, yang disebut BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan saya sendiri sekarang berada di Pusat Riset Fisika Kuantum di BRIN. Dan dikarenakan kesibukan juga mungkin sekarang agak lebih longgar dari sebelumnya, karena pada dasarnya riset saya selama ini kebanyakan masih dalam klasik atau field teori, classical field theory. Nah, dalam penelitian saya berikutnya saya juga ingin masuk ke ranah kuantum, maka sehingga saya pikir ada baiknya saya mulai melanjutkan perkuliahan mekanika kuantum yang terhenti sejak 5 tahun yang lalu. Baik, nah mungkin saya sudah sampaikan di awal, ya, awal video perkuliahan mekanika kuantum ini. Mungkin saya perlu ulangi lagi bahwa video mekanika kuantum ini referensi utamanya, ya, jadi semua yang saya bahas ini itu saya ambil dari buku Principle of Mechanica Quantum, lebih spesifiknya second edition, karangan Rama Murthy Shankar. Nah, mungkin ini berbeda daripada buku yang biasa dipelajari oleh rekan-rekan sekalian di universitas, seperti bukunya David Griffith, ya, Introduction to Quantum Mechanics, atau bukunya Sakurai, ya, Modern Quantum Mechanics. Dan alasan saya memilih Rama Murthy Shankar, buku karangan beliau, adalah karena saya juga melihat beberapa review dan saya juga sudah melihat kontennya, dan karena menurut saya matematisnya, penurunannya sangat rigorous, ya, dan sangat lengkap menurut saya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan referensi utama buku Principle of Quantum Mechanics dari Rama Murthy Shankar ini. Nah, perlu diketahui sebenarnya video ini, perkuliahan mekanika kuantum ini bukan untuk mengajari untuk mengajari rekan-rekan sekalian, tapi sebenarnya cenderung untuk bahan pelajaran untuk saya pribadi. Dan dengan saya mengupload ke channel YouTube saya harapkan semoga video saya juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan kalau ada pertanyaan, ya, atau ada koreksi, silahkan rekan-rekan sekalian sampaikan di kolom komen di channel ini, atau bisa spesifik juga di video ini. Baik,
selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang 5 tahun yang lalu, mengenai mekanik postulat dari mekanika kuantum, ya. Dari 3 postulat pertama yang dibahas di video terakhir itu menggambarkan sistem mekanika kuantum pada waktu yang fix, ya, pada fixed time, ya. Jadi tidak menggambarkan dinamika mengenai mekanika kuantum. Nah, kita coba lihat perbandingannya dengan mekanika klasik, ya, di mana di mekanika klasik disebutkan oleh mekanika Newton, meskipun sebenarnya ada perumusan lain melalui Lagrangian atau Hamiltonian, dan pada umumnya sebuah sistem itu ditentukan oleh posisi, ya, dan momentum. Dan untuk setiap variable dynamic dari sistem tersebut, ya, itu ditentukan oleh nilai daripada posisi dan momentumnya, ya. Jadi misalkan ada sebuah variable dynamic omega, maka omega itu nilai dia bergantung daripada posisi dan momentum. Nah, untuk mekanika kuantum, ya, analoginya berdasarkan postulat pertama, keadaan sistem itu diberikan oleh sebuah vektor state atau vektor keadaan, ya. Bentuk dia sebenarnya lebih general, ya, lebih abstrak, dinotasikan dengan simbol cat psi, ya. Dan di postulat kedua, ya, analogi daripada posisi dan momentum itu di mekanika klasik, mekanika kuantum itu berkaitan dengan operator X dan P. Sedangkan untuk variable dynamic, ya, variable dynamic itu berkaitan dengan operator omega, kita sebut omega, yang secara umum itu didefinisikan sebagai operator omega di ini capital omega, ya, omega di mekanika klasik dengan merubah posisi menjadi operator X dan momentum menjadi operator P. Selain itu juga disyaratkan bahwa variable dynamic itu atau lebih tepatnya operator capital omega yang berasosiasi dengan variable dynamic itu bersifat Hermitian, ya. Artinya transpose conjugate daripada operator tersebut adalah operator itu sendiri. Nah, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, karena kondisi seperti ini akan menghasilkan nilai eigen yang real, ya, karena pengamatan kita atau variable dynamic yang kita biasanya kita ukur itu bernilai real. Nah, sebagai operator Hermitian, omega ini memiliki nilai-nilai eigen, ya. Di sini capital omega memiliki nilai eigen omega I, karena dia operator ini Hermitian, maka omega I itu nilainya real. Dan omega I ini adalah notasi daripada nilai eigen. Jadi nilai eigen itu bisa banyak dari sebuah operator capital omega. Dan nilai eigen ini berkaitan dengan nilai daripada variable dynamic omega, ya. Di sini I mungkin rekan-rekan akan merasa ini seperti nilainya adalah discrete, tapi dia bisa saja bernilai continue sesuai dengan itu bergantung daripada operatornya sendiri, dan juga biasanya juga bergantung daripada variable
uh, dynamic yang berasosiasi dengan operator itu apakah dia continue atau discrete. Nah, setelah kita mengetahui nilai eigen daripada operator capital omega ini, kita mencari vektor-vektor eigen daripada setiap nilai eigen omega i. Itu dinotasikan dengan ket omega i seperti ini. Dan vektor-vektor eigen ini adalah vektor eigen yang saling ortonormal, dimana dia disebut vektor eigen seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ketika omega bekerja dengan dioperasikan ketika kapital omega dioperasikan ke ket omega i, maka dia akan menghasilkan vektor eigen itu sendiri dengan sebuah nilai sebuah pengali real, yaitu omega i. Baik, kemudian keadaan dari sistem, ya, yaitu ket psi, itu dapat dituliskan atau diekspansi dalam basis vektor eigen omega i. Jadi kalau kita ingin mengukur variable dynamic dari sebuah sistem atau dari ket psi, ya, maka yang kita lakukan pertama adalah kita menuliskan ket psi itu kita ekspansikan dalam basis vektor-vektor eigen omega i, ya, dari operator yang ingin kita ukur. Dan ini bisa dilihat seperti ini adalah penjumlahan dari, nah ini kita asumsikan i-nya discrete, dan sebenarnya juga dia bisa sebagai variabel continue dengan perumusan yang sedikit agak dimodifikasi. Dan di sini adalah nilai amplitude untuk setiap eigen vektor, ya, eigen vektor omega i. Nah, ini bentuk ekspansi dari sistem atau vektor psi itu bisa dituliskan seperti ini dengan menggunakan operator identitas, ya. Kita perlu ingat bahwa sebuah operator capital omega itu memiliki vektor eigen yang mereka saling ortonormal. Lalu kita harus hitung semua vektor-vektor eigen sehingga mendapatkan sehingga mereka memiliki completeness relations, dan completeness relation itu dituliskan dalam bentuk bawah penjumlahan, ya, dari operator proyeksi, ya, ini namanya operator proyeksi untuk setiap nilai eigen omega i, ya, itu sama dengan operator identitas, di mana operator identitas ini, ya, pada umumnya kalau dia bekerja terhadap sebuah ket, maka dia akan menghasilkan ket itu sendiri tanpa ada faktor pengali. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel dinamik dari keadaan psi, kita akan lakukan pengukuran operator capital omega terhadap vektor psi. Dan probabilitas untuk mendapatkan nilai variabel dinamik untuk sebuah nilai omega i, ya. Jadi omega ini capital omega ini memiliki berbagai nilai dari berbagai nilai eigen, dan untuk mendapatkan probabilitas dari pengukuran, ya, untuk nilai eigen tertentu, ya, omega i, dia diberikan oleh modulus daripada inner product antara omega i dan psi, atau bisa dituliskan seperti ini, ya. Dan kita tahu ini adalah operator proyeksi
dari eigen ket omega I. Dan satu hal penting, bahwa modulus daripada inner product omega I dan psi, modulus kuadrat, ya, didefinisikan sebagai relative probability, ya, untuk mendapatkan karena dia adalah relative probability, maka untuk mendapatkan absolute probability itu harus dibagi dengan penjumlahan seluruh relative probability, ya. Jadi misalkan omega I itu ada I-nya dari 1 sampai 10, ya, maka untuk mendapatkan maka relative probability-nya adalah misalkan untuk omega 2, ya, maka modulus daripada inner product omega 2 dengan psi kuadrat, ya, modulus kuadrat daripada omega 2 dengan psi itu adalah relative probability pada umumnya. Untuk mendapatkan absolutnya, maka yang kita harus lakukan adalah membagi, ya, modulus kuadrat dari omega 2 inner product omega 2 dengan psi itu dengan seluruh nilai eigen, ya, seluruh relative probability, ya, dan di sini dituliskan sebagai penjumlahan dari J, di mana J itu nilainya dari 1 sampai 10. Oke. Sehingga kalau kita tuliskan formula matematisnya, sebenarnya absolute probability itu dirumuskan oleh relative probability dibagi dengan inner product dari vektor keadaan itu sendiri atau psi itu sendiri. Oke. Dan biasanya yang kita lakukan ketika kita menggambarkan sebuah sistem itu kita normalisasi, ya, sistemnya, vektor keadaan psi itu kita normalisasi, sehingga apabila vektor keadaan psi sudah ternormalisasi, relative probability, ya, ini relative probability itu sama dengan absolute probability, ya, karena untuk yang ternormalisasi inner product psi dengan diri dia sendiri itu sama dengan 1. Nah, pengukuran operator kapital omega itu dia akan menghasilkan salah satu keluaran dari nilai-nilai eigennya, yaitu omega I, dan apabila dia dapatkan nilai eigen salah satu dari nilai eigennya, maka vektor keadaan psi itu akan berubah menjadi istilahnya nanti kita akan sebutkan istilahnya sebagai collapse of wave functions, itu menjadi eigen vektor omega I. Sebagai contoh, misalkan diamati keluaran pengukuran adalah omega 3, maka secara diagram kita bisa tuliskan keadaan psi, lalu dilakukan pengukuran operator omega. Setelah pengukuran kita dapatkan nilai eigen omega 3, maka vektor keadaan psi itu akan berubah menjadi eigen vektor omega 3. Tapi dalam hal ini bukan berarti bahwa keadaan psi itu sebenarnya, ya, adalah vektor omega 3, karena sebenarnya kita tidak mengetahui bentuk nilai pada dasarnya secara umum kita tidak mengetahui bentuk ekspansi, ya, bentuk ekspansi daripada keadaan psi. Nah, karena bisa jadi, ya, ketika kita melakukan pengukuran yang lain untuk keadaan yang sama di waktu yang berbeda, kita akan menghasilkan keluaran yang berbeda, ya. Misalkan ini adalah pengukuran yang pertama, lalu kita lakukan pengukuran kedua untuk sistem yang sama, ya, keadaan ket psi,
dihasilkan keluaran nilai eigen omega 10, ya, maka keadaan psi ini berubah menjadi eigen state omega 10, ya. Nah, untuk mengetahui keadaan psi secara tepat, kita mesti melakukan pengukuran terhadap n buah state, ya, dengan idealnya sebenarnya nilai n ini kalau bisa tidak hingga, ya. Jadi kita lakukan pengukuran berulang kali, ya, terhadap keadaan set psi yang sama. Nah, menariknya apabila ketika kita lakukan pengukuran dengan jumlah n buah state psi yang sama, bila ternyata sebenarnya ket atau keadaan psi itu adalah eigen state, ya, salah satu dari eigen state dari capital omega, misalkan omega 3, maka pengukuran omega ini itu menjamin keluaran, ya, untuk seluruh n, ya, buah state itu selalu menghasilkan keluaran omega 3. Oke. Nah, ini adalah bentuk diagram pengukuran ini kalau keadaan psi-nya itu adalah bentuk umum, ya. Kita tidak tahu, dan dia secara umum mungkin dia bukan eigen state, ya, eigen state dari capital omega. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 keadaan psi yang sama, ya. Lalu kita lakukan pengukuran untuk masing-masing state ini sehingga didapatkan, ya, nilai eigen yang berbeda-beda untuk setiap untuk 7 n untuk 7 eigen state psi. Sekarang kita dapatkan untuk yang ini omega 3, yang ini kita dapatkan keluaran omega 3, yang ini omega 10 dan sebagainya. Dan ini juga adalah keluaran, ya, hasil keluaran daripada pengukuran, ya. Operator ini akan berubah menjadi omega 3, ini juga omega 3, ini menjadi omega 1 dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi dalam proses pengukuran sebenarnya. Nah, untuk kasus tertentu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalkan ternyata keadaan psi itu adalah eigen state omega 3, maka untuk 7 buah keadaan psi, ya, ketika kita lakukan pengukuran, maka pengukuran operator kapital omega, maka dia akan menghasilkan keluaran, ya, nilai eigen yang sama, ya, selalu sama, dimana setiap eigen state psi itu akan berubah menjadi omega 3. Sebenarnya ini tidak terjadi perubahan, ya, karena kalau dia berada di eigen keadaan psi adalah eigen state omega 3, maka sebenarnya ini tidak jadi perubahan. Jadi ini lebih mirip seperti pengukuran dalam secara klasik, ya. Kita tidak mengganggu sistem, ya, kalau dia benar berada di salah satu eigen state daripada operator kapital omega. Baik. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk variable dynamic omega yang berasosiasi di mekanika kuantum adalah operator kapital omega yang didefinisikan sebagai operator sebagai variable klasik, ya, variable dynamic omega, dengan merubah setiap posisi menjadi operator X dan setiap momentum menjadi operator P. Akan tetapi perumusan ini sebenarnya agak ambigu, ya. Sebagai contoh, misalkan omega
uh, variable dynamic omega itu perkalian dari posisi dan momentum, maka ada dua perumusan ya untuk uh, perumusan untuk operator capital omega. Itu dia bisa XP atau dia bisa PX. Dan ini kedua operator ini berbeda. Hal ini karena kita tahu sendiri bahwa dari video sebelumnya komutasi relasi antara X dan P itu tidak nol. Jadi mereka bukan operator yang saling commute ya. Padahal kalau di klasik itu nilai mereka saling commute ya, XP. Tapi dalam sebagai operator mereka tidak saling commute. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan simetrisasi ya, dimana kita definisikan capital omega ini sebagai setengah dari penjumlahan XP dan PX. Tapi ini tidak berlaku secara umum ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana mengkonstruk operator capital omega. Nah, kadang-kadang untuk operator sebuah operator itu memiliki nilai eigen yang degenerate ya. Ambil contoh misalkan operator capital omega kita itu dia nilai omega 1 dengan omega 2 nya ya, nilai eigen omega 1 dengan omega 2 itu sama ya. Nilainya adalah ya, ini mungkin simbolnya kita pakai berulang-ulang ya, tapi di sini bukan variable dynamic ya, misal kita ambil sajalah omega lah. Dan dari video sebelumnya kita sebutkan kalau dia degenerate, maka yang terjadi adalah keadaan yang berasosiasi dengan eigen-eigenstate seperti ini itu bukan merupakan eigenvektor tapi lebih kepada eigenspace ya, dimana untuk kasus ini eigenspace dia itu adalah memiliki dimensi 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung probabilitas untuk nilai eigen omega ini ya, yaitu yang adalah sama dengan omega 1 dan omega 2. Yang kita lakukan adalah kita pilih basis ortonormal ya dari omega 1 dan omega 2 yang memiliki nilai eigen omega. Oke. Setelah kita dapatkan basis-basis ortonormal ya, yang disimbolkan dengan omega, nilai omega adalah nilai eigenstate yang degenerate ya, degenerasi, maka probabilitas untuk mendapatkan eigenstate omega itu adalah penjumlahan dari sekarang kita sudah asumsikan bahwa cat ya, state psi itu sudah ternormalisasi. Dia adalah penjumlahan dari relatif probabilitas ya untuk omega 1 dan state relatif probabilitas atau ya total probabilitas omega 1 dan total probabilitas omega 2, penjumlahan dari kedua probabilitas tersebut. Dan kita bisa rumuskan ya secara ulang probabilitas untuk mendapatkan nilai eigen value omega dengan menggunakan operator proyeksi ya. Nah, karena omega 1 dan omega 2 itu ortonormal, maka operator proyeksinya kita bisa tuliskan operator proyeksinya sebagai berikut, dimana ini adalah operator proyeksi untuk mendapatkan nilai eigen omega, nilai eigen omega. Oke. Sehingga probabilitas untuk mendapatkan nilai eigen omega itu bisa dituliskan seperti ini ya. Ya, ini bisa dimasukkan, ini hasilnya sama dengan yang di atas. Nah,
Uh, sehingga untuk kasus yang degenerate, ya, itu eigen state atau keadaan psi itu dia akan berubah, ya, atau collapse menjadi state dengan keadaan seperti berikut, ya, dimana dia adalah operator proyeksi dari omega bekerja ke state psi, ya, dibagi dengan ini, ya, dengan akar dari probabilitas dari total probabilitas dari keadaan omega, total probabilitas dari eigenvalue omega. Nah, jadi pada dasarnya untuk kasus degenerate, ketika kita amati ternyata eigenvalue yang kita ukur itu adalah eigenvalue yang degenerate, yaitu omega. Keluaran daripada pengukuran itu, ya, akan merubah keadaan psi menjadi keadaan yang diberikan oleh operasi dari proyektor proyeksi omega yang bekerja ke keadaan psi, lalu dibagi atau ini adalah proses normalisasi, ya, yang dinormalisasi dengan vektor itu sendiri, ya. Ini adalah keluarannya vektor, lalu kita normalisasi, ya, sehingga keluarannya juga ternormalisasi, dan ini bisa dituliskan sebagai operator proyeksi omega yang bekerja terhadap keadaan psi dibagi dengan probabilitas absolut daripada omega, ya. Untuk merubah ini, ya, ke sini itu kita manfaatkan sifat daripada operator proyeksi, bahwa koordinat dari operator proyeksi adalah operator proyeksi itu sendiri, ya, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Baik, maaf. Nah, mungkin ada baiknya kita langsung ke contoh, ya. Misalkan keadaan psi itu diberikan oleh superposisi seperti ini, ya, setengah daripada inilah eigen set dari omega, ya, dan ini juga eigen set daripada omega, sama-sama eigen set daripada omega, dan mereka mempunyai nilai amplitude yang berbeda. Ini adalah setengah, ini adalah seperempat, ya. Lalu ini eigen value yang berbeda juga, itu omega 3, dan sini tadi sebenarnya omega 1, omega 2, mereka sama-sama memiliki nilai eigen omega. Misalkan keadaan psi dituliskan seperti ini. Setelah pengukuran didapatkan ternyata nilai pengukuran adalah eigenvalue omega, dan kita gunakan perumusan ini, ya, mana kalau kita kerjakan operator proyeksi ini ke state ini, maka kita akan dapatkan, ya, setengah omega 1 plus seperempat omega 3, ya. Lalu kita bagi dengan, ya, total probabilitas daripada eigen value omega, yaitu kuadrat daripada ini ditambah kuadrat daripada ini, sehingga dihasilkan adalah seperakar 5, ya, 2 kali omega 1 plus omega 2. Nah, ini kalau kita coba lakukan inner product, self inner product, dia sudah ternormalisasi state ini.
Nah, berikutnya bila nilai-nilai eigen omega adalah continue, ya, itu maka kita bisa lakukan sedikit modifikasi seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya. Keadaan omega ini bisa diekspansi dengan menggunakan integral, ya. Jadi integral d omega, di mana rentang dari integral ini adalah semua nilai kemungkinan dari eigen value daripada capital omega, dan ini adalah amplitudenya, dan ini adalah eigen state, ya, eigen state dari operator capital omega. Dan biasanya yang kita harapkan, yang kita asumsikan bahwa amplitude ini adalah fungsi yang smooth, ya. Jadi fungsi smooth terhadap eigenvalue omega, dan ini biasanya disebut sebagai wave functions in omega space, ya. Dan total probability, ya, total probability yang kita sebutkan tadi itu di sini interpretasinya berubah. Dia bukan total probability, ya, dia lebih berubah menjadi probability density pada sebuah nilai tertentu. Dan untuk yang nilai eigen continue itu probabilitas, ya, untuk mendapatkan sebuah nilai eigen itu lebih ke total probability itu sendiri adalah lebih bukan untuk sebuah nilai eigen, tapi probabilitas untuk mendapatkan nilai eigen dalam rentang tertentu, ya. Jadi misalkan probability W, ya, atau probability density W dikali dengan dW, ini diterjemahkan sebagai probabilitas untuk mendapatkan nilai eigen antara W sampai plus dW, ya. Ini terjadi kalau nilai eigen capital omega-nya continue. Baik. Nah, sekarang setelah kita mengetahui perbandingan bagaimana mengukur variable dynamic dari sebuah sistem di mekanika kuantum, sekarang bagaimana caranya untuk mengetes mekanika kuantum itu sendiri. Tidak seperti mekanika klasik, yang mana kita bisa memprediksi, ya, sistem itu secara penuh. Maka mekanika statistik, mekanika kuantum itu dia lebih ke prediksi statistik mengenai sebuah partikel dalam keadaan psi, ya. Dan dinamika, ya, daripada untuk mekanika klasik itu ditentukan oleh hukum Newton, sedangkan untuk mekanika kuantum dinamikanya, ya, dimana keadaannya berevolusi, itu diberikan oleh persamaan Schrödinger. Nah, untuk mengetes mekanika kuantum, yang kita lakukan pertama adalah kita membuat partikel dalam keadaan yang well defined state, ya. Cara untuk membuat keadaan well defined state itu artinya state yang benar-benar kita ketahui. Nah, cara yang biasanya kita lakukan adalah kita menggunakan collapse daripada vektor state itu sendiri. Misalkan kita punya vektor keadaan psi yang kita tidak tahu, ya, untuk membuat untuk meng-create
atau membangun sebuah state yang keadaan kita ketahui, maka kita menggunakan prinsip collapse of the state vector yang saya sebutkan tadi. Jadi kita lakukan pengukuran ya, pengukuran daripada state psi itu ya, yang kita tidak ketahui untuk superposisinya, tapi yang kita ketahui adalah ketika kita lakukan pengukuran kita dapatkan nilai dia, nilai eigennya adalah omega, maka kita tahu bahwa dia ya state keadaan psi ini telah berubah menjadi keadaan omega ya. Ini untuk kasus non degenerate ya, sehingga ini yang disebut well defined state daripada keadaan psi ya. Nah, setelah kita dapatkan well defined state ini, kita memeriksa probabilitas daripada kita mencek prediksi untuk probabilitas untuk setiap saat ya, menggunakan keadaan yang well defined state ini ya, omega. Jadi yang kita lakukan, tentu saja kita tidak bisa melakukan prediksi dengan operator capital omega lagi, karena kita tahu state yang kita punya sekarang adalah state dengan well defined state omega ya. Maka yang kita lakukan, kita ukur dengan variabel lain ya, dan kalau bisa ini variabelnya adalah variabel yang non komutasi ya, jadi tidak commute dengan operator capital omega. Misalkan operator yang kita akan ukur adalah operator capital lambda ya, sehingga setelah pengukuran operator omega ini dapat diekspansi atau dituliskan sebagai ekspansi dari dengan basis eigen vektor daripada lambda ya. Misalkan karena kita ketahui operator omega dan operator lambda sudah kita ketahui, dan well defined state ya, keadaan yang terdefinisi dengan baik sekarang adalah eigenstate daripada operator omega, dan kita tahu ya hubungan antara eigenstate omega ya, capital omega dengan capital lambda. Lalu berdasarkan teori, misalkan kita dapatkan bahwa ya well defined state ini harusnya memiliki linear kombinasi dari eigen vektor capital lambda seperti ini ya, misalkan seperti akar 3 ya, akar dari 2 akar 3 lambda 1 lambda 2, di mana ini adalah eigen vektor daripada lambda, dan dia bernilai 0 untuk eigen vektor yang lainnya. Lalu kita lakukan pengukuran, dan ternyata bila kita dapatkan eigen value lambda ya dengan nilai lambda yang lain ya, selain lambda 1 lambda 2, misalkan kita dapat eigen value lambda 3 ya. Padahal berdasarkan teori kita tahu bahwa nilai amplitudenya adalah 0, nanti kita dapatkan seperti nilai eigen value lambda 3. Nah, ini mengindikasikan bahwa teori yang kita punya itu salah ya. Dan apabila pengukuran dari operator capital lambda itu kita dapatkan lambda 1 atau lambda 2, yang kita perlu lakukan berikutnya, oke, ini sudah termasuk dalam non-zero amplitude daripada eigen vektor lambda 1 lambda 2, tapi kita perlu mengecek lagi apakah probabilistik amplitudenya sama dengan yang di teori ya. Artinya kita lakukan pengukuran n buah state omega ya. Nah, setelah kita lakukan n buah state daripada well defined
state omega ya. Nah, kita baru kalau bisa n itu tak hingga, realitanya biasanya n itu sangat banyak ya. Dengan n sangat banyak, maka prediksi ya daripada teori ini mengatakan bahwa keluaran dari pengukuran n buah state dengan n yang sangat besar, well defined state omega, itu harus menghasilkan n per 3-nya adalah keluaran lambda state lambda 1, dan 2/3 n nya adalah keluaran state lambda 2 ya. Ini harus sesuai dengan prediksi. Apabila kita dapatkan pengukuran yang berbeda ya, terutama untuk setelah kita untuk n yang sangat besar, itu berarti menyatakan bahwa teori kita juga salah ya. Teori kita benar apabila ternyata ya paling tidak mendekati lah nilai pada n per 3 untuk lambda 1 dan 2/3 n untuk lambda 2. Satu lagi sebenarnya ini kita sudah mengasumsikan bahwa pengukuran itu ya, pengukuran untuk lambda operator capital lambda ini dilakukan segera mungkin ya, karena pada prinsipnya kita tahu bahwa meskipun kita punya well defined state omega, sebenarnya operator omega ini dia berevolusi ya, yang diberikan oleh persamaan Schrödinger, sehingga dia kalau ada jeda waktu ya dari pengukuran pertama yaitu capital omega ke pengukuran kedua itu capital lambda, maka state yang masuk ke pengukuran kedua itu sebenarnya bisa jadi bukan state dari omega ini ya, bisa dia berubah ya, karena evolusi daripada state ini berdasarkan persamaan Schrödinger. Dan selain prediksi daripada teori, kita juga bisa mengetes ya keadaan akhir dari state omega. Apakah state omega ini sama dengan state yang diprediksikan oleh persamaan Schrödinger ya. Ini terjadi apabila kita punya kontrol ya untuk pengukuran pertama, pengukuran kedua itu rentangnya ada berapa waktu, dan kita bisa hitung ya probabilitas ya state omega ini, bagaimana dia berevolusi persamaan Schrödinger sebelum dia dilakukan pengukuran terhadap operator capital lambda ini. Nah ini jadi dalam proses ini kita juga bisa lakukan pengecekan apakah teori kita betul untuk memprediksi state keadaan dari omega sesuai dengan persamaan Schrödinger atau tidak. Oke, dari pembahasan yang saya sebutkan di atas, quantum ensemble ya, dimana quantum ensemble itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Quantum ensemble ini yang saya maksud adalah yang saya sebutkan tadi, ada n buah keadaan psi, atau untuk yang well defined state n buah keadaan omega. Itu kita harus memiliki quantum ensemble untuk benar-benar benar-benar mendapatkan perumusan mekanika kuantum yang komplit, yang lengkap, yang tepat ya. Karena kita tidak bisa melakukan
kita tidak bisa melakukan prediksi hanya dengan satu state saja, tapi kita harus menggunakan n buah state yang sama atau disebut quantum ensemble. Dan hal itu sebenarnya tidak bisa dihindari ya untuk mekanika kuantum, karena yaitu yang tadi, karena adanya collapse of state ya, collapse of state vector akibat pengukuran, sehingga kita butuhkan quantum ensemble. Nah, untuk quantum ensemble jadi ada lebih keadaan state yang sama ya, atau disimbolkan dengan n state ya, psi. Ada dua variabel statistik yang bisa mengkarakterisasi dari sebuah ensemble. Yang pertama adalah nilai ekspektasi, atau di klasik ini didefinisikan juga sebagai nilai rata-rata dari pengukuran ya. Nah, misalkan kita tidak tertarik sebenarnya mengenai informasi detail daripada state itu sendiri ya. Ya, state misalkan di sini adalah state psi. Tapi kita tertarik adalah kira-kira nilai average-nya berapa. Nilai average ini mungkin dia nilai average ini atau expectation value ya, average value dari quantum ensemble, atau didefinisikan sebagai nilai ekspektasi dari operator omega, itu menyatakan bahwa kemungkinan besar ya hasil pengukuran kita akan lebih banyak di nilai eigen berapa ya, seperti itu. Nah, average atau expectation value daripada operator omega itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari total probabilitas ya, probabilitas nilai eigen omega i dikalikan dengan nilai omega i ya. Dan kita bisa tuliskan dia sebagai ya bra perkalian di bra psi dengan operator capital omega dengan cat psi ya, dimana kita tahu omega i ini adalah eigen vector daripada atau eigen state daripada operator capital omega, seperti ini. Nah, setelah kita tahu nilai ekspektasinya atau nilai rata-rata dari quantum ensemble, variabel lain ya, variabel statistik lain yang penting yang menggambarkan karakteristik ensemble adalah standar deviasi ya, standar deviasi dari average itu. Artinya seberapa jauh sih sebenarnya ya simpangan state itu terhadap average-nya ya. Di mekanika kuantum ini didefinisikan sebagai uncertainty ya, atau delta capital lambda. Nah, formulanya ini mirip dengan standar deviasi ya. Jadi kuadrat daripada uncertainty itu adalah penjumlahan dari probabilitas ya, total probabilitas dia dikalikan dengan omega i dikurang dengan average capital omega ya. Nah, karena completeness ya, jumlahan dari probabilitas omega i itu sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan ya, ini formula standar deviasi itu kita bisa tuliskan seperti berikut ya, sehingga dengan menggunakan bahwa ini disebut ekspektasi daripada omega kuadrat itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari omega i kuadrat dengan probabilitas omega i, sehingga kita bisa tuliskan ya,
uncertainty kuadrat itu sama dengan, ya, inilah average daripada, ya, atau expectation value daripada operator omega kuadrat dikurang, ya, 2 kali omega kali average-nya atau expectation value omega itu sendiri ditambah dengan omega expectation value dari omega capital omega kuadrat, ya, karena ini adalah bukan operator, ini bukan operator, sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai expectation value, ya. Jadi ini sama dengan expectation value daripada kuadrat dari omega dikurang expectation value daripada omega, ya, kuadrat, ya. Ya, perlu diingat ini adalah bukan operator, dia hanya sebuah bilangan, karena expectation value itu menghasilkan sebuah bilangan, sehingga dia bisa keluar sebenarnya menghasilkan omega expectation value omega kuadrat. Nanti selanjutnya akan kita berikan contoh problem, ya, gimana kita menghitung expectation value dari sebuah operator, ya, dan uncertainty dari operator tersebut. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.